Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan sharing resep nastar yang biasa aku pakai. Nah, tapi ada satu perubahan, yaitu bagian tepungnya aku kukus. Eh, Tepungnya di sini kita timbang sebanyak 250 gram. Kemudian kita kukus selama 15 menit. Tutup pancinya jangan lupa dialasin pakai kain karena takutnya nanti airnya netes ke tepungnya. Setelah 15 sampai 20 menit, tepungnya bisa kita angkat, kita saring kembali, kita ayak. Kalau udah dingin, kita ayak terus jadi butiran seperti ini. Jadi halus kembali gitu. Tenang aja, tepungnya nggak akan basah kok. Nah, ini masukkan margarin. Aku pakai Blue Band. Kalau misalnya kalian mau pakai butter dari Wisman atau sebagainya juga nggak apa-apa, tapi aku di sini pakai Blue Band biasa. Terus beratnya 200 gram kayak gitu. Kalau kalian mau pakai yang lebih bagus lagi, misalnya Blue Band Cake and Cookie juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus, lebih enak rasanya. Selanjutnya kita tambahkan 3 butir telur. Pastikan telurnya dalam kondisi fresh gitu. Karena takutnya ada telur yang busuk dan lain-lain kan sayang. Udah gitu, di sini ada telur yang agak kena cangkang, jadi agak pecah, jadi pakai tangan. Tambahkan 3 sendok makan gula halus. Kalau misalnya mau ditimbang itu kurang lebih setengah ons. Masukkan susu bubuk kurang lebih setengah sendok makan. Masukkan tepung maizena 100 gram. Ini aku belinya yang ukurannya langsung 100 gram, satu bungkus kecil itu. Jadi nggak perlu aku timbang-timbang lagi, langsung aku masukkan aja. Terus aku aduk dulu pakai sendok atau spatula. Kalau kalian mau aduk pakai mixer yang bentuknya spiral itu juga nggak apa-apa. Aduknya sampai agak tercampur rata aja. Nanti setelah itu kita uleni pakai tangan, kita campur pakai tangan. Emang bikin kue itu harus sabar ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, terus ini aku lanjut uleni pakai tangan, aduk pakai tangan. Tenang aja, tangan aku udah cuci tangan tadi. Setelah kita uleni, hasilnya seperti ini, tercampur dan kalis, nggak sampai kalis juga sih, sampai tercampur aja. Terus ini ada testi yang udah aku bikin, udah aku isi nanas, tapi kayaknya agak terlalu kekecilan gitu ya. Nah, terus mamaku usul untuk pakai sendok takar yang bulet-bulet gitu, yang warna-warni. Terus aku coba lagi bikin, kok masih agak kekecilan ya. Terus aku coba lagi bikin lagi. Lanjutin step ini terus-terusan. Isi nanasnya, kebetulan kalau aku nanasnya emang masih bentuk lumer gitu, masih banyak airnya, nggak aku bikin kering. Jadi di sini agak susah. Jadi untuk part ini aku cepetin gitu. Aku cepetin, nanti tiba-tiba udah selesai, udah jadi banyak gitu. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya nastarnya lumer masih bisa kita bedong kayak gitu ya, masih bisa kita gulung. Ini nastar yang udah aku bikin bulet-bulet. Nah, ini yang ada yang aku bedong, ada yang bulet gitu. Ya maklum lah ya, namanya masih agak-agak amatir. Tapi resep ini enak kok. Nah, ini terus kita oven. Kalau aku pakai oven tangkring, jadi sesuai dengan suhu masing-masing aja. Cari coba di referensinya di Google gimana. Terus olesin sama kuning telur. Olesin dengan kuning telur murni. Kalau aku kuning telur murni. Dan olesnya aku pakai, karena aku nggak ada kuasnya nggak tahu kemana. Jadi aku pakai serai. Nih pakai serai, oles semua. Ini adalah part terlama menurut aku.
Setelah kita olesi, nanti kita balikin lagi dia ke alamnya, yaitu di dalam oven, dan kita oven sampai matang. Kalau bisa itu telurnya jangan sampai luber-luber ke bawah ya, soalnya kalau sampai luber ke bawah itu bakalan lengket dan menyebabkan kegosongan gitu. Kan kita nggak mau ya loyang kita atau nastar kita yang rapuh ini lengket nempel sama loyang terus jadinya hancur. Ini aku agak barbar juga ya gitu. Pokoknya kayak gitu, lanjut. Ini kalian bisa lihat ukurannya ada yang agak besar, ada yang kecil. Nah ini ada yang nastar di bedong. Ini tuh udah waktu ngolesin kuning telur kita pastiin nastarnya udah ini ya, udah setengah mateng gitu kondisinya. Karena kalau misalnya dia masih terlalu lembek, itu juga nanti akan ngerusak nastarnya sendiri kayak gitu kasar. Nah ini dia kayaknya ada sedikit problem, jadi mungkin menyebabkan retak-retak ini, tapi begitu dingin retak-retaknya hilang kok gitu. Nah ini hasilnya, masukin toples dan siap disajikan. Jadi ini teksturnya itu lembut, begitu masuk mulut tepungnya itu langsung hilang, langsung lumer, terus rapuh juga, sisa tinggal nanasnya aja, pokoknya enak banget silahkan dicoba.